abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sekalian, khususan untuk FPI, pimpinan pusat maupun pimpinan daerah, para ulama, para habib, para pimpinan, khususnya untuk Gubernur Jawa Barat, Kapolda, Panglima TNI, dan seluruh aparat pimpinan daerah, terima kasih atas kesempatan bagi kita untuk menyampaikan suatu himbauan kepada pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo dan juga kepada orang-orang yang masih mau menunjukkan dirinya eksistensi Partai Komunis Gaya Baru atau komunis di Indonesia yang mulai bangkit untuk mengambil alih kembali Republik ini. Untuk kita ketahui bahwa kita sudah berjuang, umat Islam bangsa Indonesia sudah berjuang menegakkan Republik Indonesia ini dan ditikam dari belakang oleh orang-orang komunis. Tahun 48, tahun 65 mereka mencoba untuk menguasai dan memproklamirkan diri Republik Soviet Indonesia, dan kemudian mereka mengumumkan Dewan Revolusi yang bekerjasama dengan Cina. Soviet Cina pada saat itu merupakan bagian negara komunis dan mereka hegemonis menguasai seluruh dunia termasuk untuk Indonesia. Hari ini kita sudah melihat kebangkitan mereka kembali. Tahun 48 Siliwangi pukul hancur, orang-orang Tatar Sunda pukul hancur komunisme di Madiun bersama Brawijaya. Tahun 65 TNI dalam hal ini ABRI hancurkan PKI bersama AL, AU dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang kita mengharapkan TNI dan Polri kembali menyelamatkan Indonesia dan kita dukung mereka. Saya berbicara di sini, saya adalah Mayor Jenderal Purnawirawan, tetapi saya adalah Tentara Nasional Indonesia. Sekalipun saya pensiun, menurut undang-undang saya adalah tentara cadangan. Polisi kalau pensiun juga menjadi tentara cadangan untuk membela kedaulatan Indonesia. Ingat itu, polisi, saudara-saudara kita, tegakkan hukum dan tegakkan semua keadilan. Sudah ada pernyataan bahwa Kapolri bersama TNI berada di depan, walaupun Luhut Panjaitan jahit mulutnya. Jangan bicara lagi. Sekalipun Jenderal Purnawirawan bukan Jenderal Kapur. Agus Wijoyo juga demikian, membangkitkan kembali, memberi fasilitas untuk bangkitnya komunis di Indonesia. Ingat, Jenderal Purnawirawan walaupun jenderal, kalau berkhianat kepada Republik Indonesia, kita lawan. Kalau Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kalau berkhianat kepada Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 18 Agustus, kita lawan. Kita tunggu nanti 15 Agustus 2015 Jokowi mau minta maaf. Konsep sudah dibuat oleh Menkumham dan Jaksa Agung, sudah ditulis di koran-koran dan di media bahwa mereka mempersiapkan untuk minta maaf. Di situ Ripka Ciptaning di mejanya Menkumham melalui membuat konsep, di Sekber membuat konsepnya sudah minta maaf. Dan tercantum di dalam pidato Jokowi tanggal 15 Agustus 2015 bahwa akan menyelesaikan semua persoalan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di Samar, peristiwa Trisakti, termasuk untuk Semanggi, untuk Talang Sari, untuk penculikan ataupun yang dikatakan untuk masalah-masalah Petrus, untuk Wasior disamarkan. Terakhir, untuk minta maaf kepada komunis
korban orang-orang komunis karena mereka terbunuh akibat ulah mereka sendiri. Tidak disebut di dalam pidato, cuma berdasarkan masalah yang disebut pelanggaran HAM berat. Tapi di lampiran pidatonya saya baca, mereka akan diberi restitusi, diberi kompensasi, ada penyesalan terhadap kejadian anomia yang mereka merupakan korban, kata mereka. Mereka yang memulai, mereka membunuh para jenderal, membunuh Petrus Sujono di Bacok, di Bandar Persi, di Pematang Siantar, di perkebunan Koramil, Komandan Koramil. Kemudian mereka juga membunuh pada tanggal 1 Oktober kudeta, menyusup masuk ke dalam TNI melalui Biro Khusus PKI. Rapatnya pada tanggal 30 malam, CCPKI di bawah pimpinan Sam Kamaruzzaman dan Pono yang diangkat oleh DNI dan persetujuan dari CCPKI untuk melakukan kudeta yang menyusup ke dalam tubuh TNI, baik darat, laut, udara maupun kepolisian. Dan mereka perintahkan dan persetujuan Bung Karno, para jenderal ini ditangkap, tapi di tengah jalan mereka dibunuh. Di rumahnya mereka dibunuh oleh Gerwani, oleh Pemuda Rakyat, di Lubang Buaya, di Silet, dibunuh dengan keji oleh orang-orang PKI. Tangkap, berikan pada polisi, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 mengatakan barang siapa menyebarkan ajaran ditangkap 15 tahun. Barang siapa membentuk partainya kekuatan 20 tahun, serahkan kepolisian. Jangan anarkis, tapi serahkan kepolisian. Kalau mereka menyerang kita, hantam, pukul. Jangan memulai, kita waspada. Kalau mereka mulai, kau yang memulai, saya yang akhiri. Perang, perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sudah bangkit. Pertama kali bangkit, tunjukkan logo pakaian di Sampang, tunjukkan logo pakaian di Jember tahun lalu menjelang 17 Agustus, di Payakumbuh, di mana Indonesia sekarang mereka sudah keluarkan majalahnya. Historika, mereka adalah pahlawan Indonesia. Tidak pernah mereka ikut di dalam Dokoritsu Junwito Sagai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tidak membentuk Undang Dasar 45. Sekarang mereka bangkit 48, bangkit 65, mau mereka jadikan Indonesia negara komunis. Sekarang bekerja sama dengan pemerintahan Cina, Xi Jinping. Cina sekarang sudah mulai ekspansi. Pulau Spratly, Pulau Natuna, kemana ditangkap, mereka tembaki kapal Indonesia, Oswald. Mereka mulai menyerang Indonesia. Itu dari luar, dari dalam. Mereka komunis akan kerjasama dengan golongan-golongan Cina, kata mereka. Ini fakta. Buka dokumen mereka katakan, kami pribumi komunis akan kerjasama sama Cina. Cina yang mana? Cina luar atau Cina dalam? Cina dalam, kita sikat. Tapi kalau Kwi Kianggi di Cina yang nasionalis, banyak Kwi Kianggi yang lainnya, Cina nasionalis, kita bela mereka karena cinta Indonesia. Kita bukan rasis, tapi kita harus tunjukkan siapa yang mau bersaudara sebagai bangsa Indonesia negara kesatuan, kita akan bersama mereka. Kalau tidak, kita akan selamatkan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari komunisme. Saya peringatkan Ripka Ciptaning CS, saya peringatkan Budiman Sujatmiko. Ya, saya tahu dia orang komunis. Ya, tahun 97 ditangkap oleh Prabowo, oleh Kopassus, karena mereka teror pemboman di Tanah Tinggi, pemboman di Bekasi. Itu orang-orang komunis di baliknya, Budiman Sujatmiko CS dan para pentolannya yang sekarang masih hidup pulang ke Indonesia dari Rusia, dari Ceko, dari Paris pulang kembali. Mereka dipimpin pertama kali orang Amerika yang tinggal di Batu Malang, baru meninggal Desember yang lalu. Ya, nyebut Cornell Paper kata mereka. Ya, mereka mengatakan di situ bahwa Benedict Anderson mendidik mereka mulai 65 sampai sekarang sampai dia mati. Jadilah kader-kader PKI bangkit, bukan hantu lagi, sudah kader PKI bangkit. Fakta sudah berbicara. Mereka ngomong, mereka buat majalah, mereka cetak, mereka buat spanduk. Kalau spanduk dan
dikatakan berada di atas sedikit keluar, di bawahnya besar bagaikan gunung es. Berarti mereka sudah siap dengan PKI di bawah pimpinan Wahyu Setiaji, anaknya Nyoto. Kemudian sekjennya juga anaknya IT.